maju wali kota. Berarti intinya mau maju wali kota nanti? Jadi karena yang menyampaikan, ya sebetulnya sebagai orang politik ya sah-sah saja semua kader politik. Mau jadi apa saja boleh, ya kan. Dan memang saya berjarak hanya 10 meter dengan presiden. Presiden di panggung, saya di bawahnya, di depan. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Dan apakah aura pilpres, koalisi-koalisi pilpres juga akan terjadi pada pilkada nanti? Nah, kita akan mendiskusikannya mengenai hal ini. Ke Pak Irfansyah. Ya, Jadi langsung ke Ya, calon. langsung. Ya. Ya, Karena yang udah pernah Ya. udah langsung disebut di depan presiden kemarin. betul. Kemarin saya melihat video itu. Itu sebenarnya pesanan supaya Pak Jokowi mengendorse atau bagaimana waktu itu? Iya. Oh, tanya video itu. Ya, video itu dulu. Sebelum kita masuk, apakah yang koalisi-koalisi pilpres juga nanti akan berpengaruh pada pilkada? Allahu Akbar. Jadi ya itu mungkin momen yang paling apa saya menyebutnya ya dalam karir politik saya, di mana seorang presiden tanpa kita sangka begitu peduli, begitu perhatian, dan saya yakin memang Allah yang menggerakkan. Karena siapa sih yang bisa menyuruh presiden sehingga bisa beliau menyebut-nyebut nama saya yang maju wali kota Batam. Tentu itu sekali lagi ya Allah lah, Tuhan yang Maha Kuasa yang berkehendak. Karena memang pada saat itu momen Jambore Dai Desa Madani Parmusi itu diikuti sekitar 5.000 peserta seluruh Indonesia. Itu Ketua Umum Parmusi memang menyampaikan, ada dua sebetulnya yang disampaikan di forum itu. Satu, Bupati Sambas Satono sudah jadi bupati, dan saya yang baru jadi baru mau maju wali kota. Berarti intinya mau maju wali kota nanti? Jadi karena yang menyampaikan, ya sebetulnya sebagai orang politik ya sah-sah saja semua kader politik. Mau jadi apa saja boleh, ya kan. Dan memang saya berjarak hanya 10 meter dengan presiden. Presiden di panggung, saya di bawahnya, di depan. Dan ketika Ketua Umum mengendorse saya diminta berdiri, ya tentu saya menyampaikan salam. Di situ ada Pak Kapolri, ada Menteri, ada Kabintelkam juga, Pak Suntana, ada Pak Fadil semua. Ya memang saya surprise. Ya saya pikir ya saya cukup terkejut lah. Ya harusnya walaupun mungkin Ketum Parmusi kalau menyampaikan wajar mungkin sebagai kader dia. Tapi ketika presiden juga menyambut hal seperti itu yang memang luar biasa. Ya, mudah-mudahan itu sebagai pertanda lah sinyal. Iya. Dengar-dengar dulu majunya pengen wakil. Atau sudah berganti Saya kiblat? sebetulnya tidak ada menyampaikan mau wali kota atau wakil, Ya. ya. Tapi sebagai seorang kader yang partai yang memang mendorong saya untuk semua, pasti semua partai ingin legislatif, eksekutif. Dan kita nggak mematok mau wakil atau wali kota. Kita lihat mengalir saja lah. Bahkan nggak jadi calon pun juga, kalau memang takdir seperti itu nggak ada masalah sama kita. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi, ke topik. Ya. Kira-kira memang ini kan masih bergulir. Pembahasan juga belum putus, apakah akan dimajukan atau tidak. Tapi paling tidak sebagai peserta, partai-partai juga harus nantinya akan ikut apabila pemerintah dan DPR sudah akan memutuskan. Nah, kira-kira bagaimana peluang koalisi-koalisi yang pilpres sekarang itu akan terjadi di Kepri, baik di Pilgub maupun di Pilako Batam? Iya, mungkin sebelum saya menjawab itu, mungkin tentang tadi wacana yang mau dimajukan seperti itu kan pasti menimbulkan banyak perdebatan. Unsur subjektivitasnya juga tinggi. Pasti banyak lah, ini pasti semua ada plus minusnya.
Tapi karena itu memang domain pusat, ya kita pasti orang daerah tinggal terima apa saja lah. Ya. Kan gitu. Tapi untuk memanaskan diskusi mata lokal itu yang kita harapkan. Dan memang Pak Asmin sama Pak Surya Makmur cocok lah supaya bisa mirip-mirip ILC kan seperti itu. Nah, bahwa apakah koalisi di Pilpres di pusat berpengaruh ke daerah, saya pikir sedikit banyak pasti ada. Ya. Dan kami sendiri, ya karena kami merasa saat ini P3 partai yang di parlemen yang paling sedikit kursinya, dan kita paham bahwa pemilu yang lalu setiap Pilpres itu ada kader sebuah partai yang maju itu memang berpengaruh kepada elektoralnya di daerah, ya kan? Contoh mungkin misalnya PDIP punya calon kadernya Gerindra, ya, dan P3 juga memunculkan wacana Pak Sandi Uno sebagai wapresnya. Tentu pasti menimbulkan efek. Yang pasti PKB Pak Muhaimin ya sudah menjadi calon. Dan apakah itu juga berlanjut di daerah? Ya bisa tidak, tergantung bagaimana. Dan itu memang dinamis sekali, ya. Tapi kami memang berharap kami sampaikan, ya, karena kan kami juga ingin mendapat ketika kita mungkin mengusung dan mendukung seseorang calon yang bukan kader partai kita, tentu kita juga mengharap imbas. Dan bagaimana kadang di satu sisi kita mendukung presiden yang sama, tapi kita di sisi lain bertarung memperebutkan kursi. Even dengan partai yang koalisi itu. Macam saya mungkin misalnya sekarang sama PDIP, pasti juga kader kita bertarung juga dengan PDIP. Nah itu yang sebetulnya kita atur bagaimana supaya juga bisa sama-sama presidennya berhasil, legislatifnya juga berhasil. Seperti itu. Itu yang mau kita, dan sudah ada semacam kesepakatan lah, kesamaan pandangan. Sama misalnya Pak Surya Makmur di PKB, PKS itu kan juga presidennya berhasil, legislatifnya juga berhasil. Jangan presidennya berhasil, legislatifnya gagal kan seperti itu. Nah jadi bahwa itu nanti berlanjut ke pilkada ya bisa-bisa saja. Ya, jadi segala semacam kemungkinan terbuka untuk itu. Ya, berarti peluang-peluang sudah mulai dijajaki sekarang. Saya pikir kita semua menunggu hasil pileg, ya. Karena juga menyangkut mengenai tiketnya. Kita tahu semuanya harus 20% daripada kursi ataupun suara, dan tentu itu menjadi faktor, termasuk juga banyak faktor yang lain, misalnya elektabilitasnya, ya, elektabilitas, popularitas, dan isi tasnya kan seperti itu. Yang itu yang juga penting seperti itu. Jadi memang fokus ke pileg dulu. Apalagi seperti saya sekarang, saya memang tugaskan partai untuk maju kembali ke legislatif. Ya, karena tujuannya sudah pasti memastikan kursi. Ya kan? Nah, karena mungkin kalau orang yang baru belum tentu dapat kursi, bisa diambil partai yang lain. Jadi saya memang diminta untuk maju. Ya kan, jangan sampai sekarang cuma satu kursi, hilang pula nanti kursi. Dan tentu saja partai-partai semua punya target, bagaimana meningkatkan kursi-kursinya, tambahannya, dan tentu sah-sah saja kita bertarung di kompetisi secara fair, secara demokratis, tentu nanti kita tunggulah hasilnya. Setelah itu baru kita bicara pilkada. Demikian Mas Agus. Ya, nanti akan saya tanyakan juga ke narasumber yang lain. Apakah ada satu indikasi bahwa pileg ini menjadi suara pileg, itu menjadi test case atau modal suara akan maju pilkada nanti? Iya bisa jadi. Karena tentu itu kan bisa melihat kalau seseorang mau maju pilkada terus dia tes Suara. tes water dulu lah. Ya. Atau nggak dapat kursi, kan aneh gitu loh. Ikut mau kontestasi yang lebih besar, usul kontestasi yang kecil, dan itu nggak gampang, ya. Jadi memang saya pikir itu pasti masyarakat punya penilaian, ya. Tapi bisa juga enggak juga, ya tergantung lah bagaimana. Kalau dia ikut, memang punya beban moral, ya kan. Ya. Kalau nggak terpilih ya udah habis dia. Tapi kalau terpilih masih ada peluang. Justru yang nggak ikut ya punya, ya pasti yang incumbent misalnya kan, yang eksekutif seperti itu. Ya, baik. jadi memang
tergantung kita melihat seperti apa. Tapi yang pasti ya kami ikut kembali dan sudah pernah pengalaman di 2014. Ini Pak Asmin tahu saya peraih suara terbanyak di Batam pada saat itu. Ya. 2019 kami kena tsunami karena ketua umum kami ditangkap dapat musibah. Ya. Akhirnya terjun bebas. Masih bisa bertahan 1 kursi. Mudah-mudahan kali ini ya kan 2024 bisa bertambah. Amin. Ya, baik. Ya, ya seperti Ya. itu Mas Agus. Baik. Kira-kira koalisi Kata Gusmen apa katanya? Jawabnya? Harus sebutnya amin ya rabbal alamin. harus lengkap ya. Harus lengkap ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai